Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 10 Panyoga dengan Le ingin menjelaskan tentang pengertian bencana, jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia, informasi bencana di wilayah Indonesia, dan mengidentifikasi bencana yang ada di sekitar. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Esa Nur Ramadhani. Perkenalkan nama saya Nurul Hikmat. Perkenalkan nama saya Abdillah Marzuki. Perkenalkan nama saya Safira Nugra. Perkenalkan nama saya Muhammad Hatta. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat dan melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia, dan dapat mengakibatkan korban jiwa, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Dan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Yang kedua, jenis-jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan gunung meletus. Gempa bumi sering terjadi karena Indonesia berada di cincin api Pasifik. Gempa bumi berkekuatan 5,0 atau lebih rendah terjadi hampir setiap hari, dan gempa bumi besar lainnya terjadi setahun sekali. Gempa bumi dapat memicu tsunami atau banjir. Tsunami dapat mengakibatkan banjir besar di pesisir pantai. Tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan juga sering terjadi. Selain bencana alam, Indonesia juga mengalami bencana non-alam dan bencana sosial. Saya akan membacakan tentang informasi bencana yang ada di wilayah Indonesia, yaitu gempa Palu. Gempa Palu yang terjadi pada 28 September 2018 merupakan salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Indonesia. Gempa ini berkekuatan 7,5 magnitudo dan diikuti oleh tsunami yang melanda wilayah Palu, Donggala, dan sekitarnya di Sulawesi Tengah. Akibat dari gempa dan tsunami ini, ribuan orang meninggal dunia dan banyak bangunan serta infrastruktur yang hancur. Baik, saya akan menjelaskan identifikasi bencana yang ada di sekitar Takalar. Berikut adalah beberapa bencana yang berpotensi terjadi di Takalar. Yang pertama adalah banjir. Takalar sering mengalami banjir, terutama selama musim hujan. Banjir ini umumnya disebabkan oleh curah hujan tinggi yang menyebabkan sungai-sungai meluap dan sistem drainase yang kurang memadai. Daerah rawan banjir adalah dataran rendah dan wilayah yang dekat dengan sungai atau saluran air utama. Yang kedua adalah kekeringan. Takalar juga rentan terhadap kekeringan, terutama di musim kemarau yang panjang. Kekeringan dapat berdampak pada sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Daerah rawan kekeringan adalah area pertanian dan daerah yang bergantung pada irigasi untuk keperluan air. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.